Halo semua, kami dari kelompok 4 mata kuliah komunikasi organisasi. Di video ini, kami akan membahas mengenai iklim komunikasi organisasi. Simak video berikut ini. Pembahasan materi yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu definisi iklim komunikasi organisasi. Kedua, pengertian organisasi. Ketiga, pendapat ahli. Keempat, kepuasan komunikasi organisasi. Yang kelima, definisi kepuasan kerja. Dan yang keenam, hubungan komunikasi organisasi dengan kepuasan kerja. Iklim komunikasi dan organisasi merupakan hal yang perlu menjadi perhatian seorang pimpinan organisasi. Karena faktor tersebut banyak sedikitnya ikut mempengaruhi kepada tingkah laku pegawai. Untuk dapat menciptakan iklim komunikasi dan organisasi yang baik, perlu memahami kedua hal tersebut serta keadaan pegawai. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Apa sih itu organisasi? Organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Adapun pendapat ahli iklim organisasi, menurut Tagiuri, iklim organisasi adalah kualitas yang relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami anggota-anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu set karakteristik tertentu dari lingkungan. Adapun menurut Paine dan Puk, mendefinisikan iklim organisasi sebagai suatu konsep yang merefleksikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, norma sikap, tingkah laku, dan perasaan anggota terhadap suatu sistem sosial. Litwin dan Stringer memberikan dimensi iklim organisasi sebagai berikut, yaitu rasa tanggung jawab, standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan, ganjaran dan reward, rasa persaudaraan, dan semangat tim. Menurut Hillriger dan Slocum, mengemukakan definisi iklim organisasi dengan mempertimbangkan subsistem dalam organisasi. Mereka mengatakan iklim organisasi adalah suatu set atribut organisasi dan subsistemnya yang dapat dirasakan oleh anggota organisasi yang mungkin disebabkan oleh cara-cara organisasi terhadap anggota dan lingkungannya. Ada hubungan sirkular antara iklim organisasi dengan iklim komunikasi. Tingkah laku komunikasi mengarahkan pada perkembangan iklim, diantaranya iklim organisasi. Iklim organisasi dipengaruhi oleh bermacam-macam cara anggota organisasi bertingkah laku dan berkomunikasi. Iklim komunikasi yang penuh persaudaraan mendorong para anggota organisasi berkomunikasi secara terbuka, rileks, ramah tamah dengan anggota yang lain. Sedangkan iklim yang negatif menjadikan anggota tidak berani berkomunikasi secara terbuka dan penuh rasa persaudaraan. Penelitian yang dilakukan Reading menunjukkan bahwa iklim komunikasi lebih luas dari persepsi karyawan terhadap kualitas hubungan dan komunikasi dalam organisasi serta tingkat pengaruh dan keterlibatan. Kesimpulan menurut Campbell, yaitu hasil-hasil penelitian mengenai iklim organisasi cenderung mendukung kesimpulan bahwa lebih positif iklim lebih produktif organisasi. Iklim yang positif ini tidak hanya menguntungkan organisasi, tetapi juga penting bagi kehidupan manusia dalam berorganisasi. Reading mengemukakan 5 dimensi penting dari iklim komunikasi. Yang pertama, supportiveness atau bawahan mengamati bahwa hubungan komunikasi mereka dengan atasan membantu mereka membangun dan menjaga perasaan diri berharga dan penting. 2. Partisipasi membuat keputusan. 3. Kepercayaan, dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia. 4. Keterbukaan dan keterus-terangan. 5. Tujuan kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan kinerja dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi. Yang dimaksud dengan kepuasan komunikasi organisasi menurut Reading adalah semua tingkat kepuasan seorang pegawai mempersepsi lingkungan komunikasi secara keseluruhan. Konsep kepuasan ini memperkaya ide iklim komunikasi. Iklim mencakup kepuasan anggota organisasi terhadap informasi yang tersedia. Kepuasan dalam pengertian ini menunjukkan bagaimana baiknya informasi yang tersedia memenuhi persyaratan permintaan anggota organisasi akan tuntutan bagi informasi.
dari siapa datangnya, cara disebarluaskan, bagaimana diterima, diproses dan apa respon orang yang menerima. Hal yang banyak memberikan sumbangan kepada kepuasan dalam organisasi belumlah diidentifikasi semuanya, tetapi pekerjaan Wio, Don, Dazen, dan Beckstrom menyarankan beberapa dimensi. Mereka menyusun suatu angket untuk mengukur 10 dari faktor kepuasan komunikasi organisasi pegawai dalam organisasi yang telah dipegang oleh peneliti terdahulu. Kepuasan dengan komunikasi muncul dari kombinasi faktor-faktor berikut. 1. Kepuasan dengan pekerjaan. 2. Kepuasan dengan ketepatan informasi. 3. Kepuasan dengan kemampuan seseorang yang menyarankan penyempurnaan. Keempat, kepuasan dengan efisiensi bermacam-macam saluran komunikasi. 5. Kepuasan dengan kualitas media. 6. Kepuasan dengan cara komunikasi teman sekerja. 7. Kepuasan dengan keterlibatan dalam komunikasi organisasi sebagai suatu kesatuan. Hubungan komunikasi organisasi dengan kepuasan kerja. Menurut Coleman, kepuasan kerja merupakan respon seseorang sebagai pengaruh terhadap bermacam-macam lingkungan kerja yang dihadapinya. Hasil penelitian Navi, O'Reilly, dan Robert mendukung dengan kuat bahwa ada hubungan kualitas dan kuantitas komunikasi dengan kinerja organisasi. Dennis dan Ricchetto dan Willeman juga mendukung hubungan yang positif di antara kepuasan dengan iklim dan efektivitas organisasi yang diamatinya. Dwayne dan Baron menemukan bahwa apabila kepuasan komunikasi bertambah, maka iklim organisasi akan bertambah positif secara umum. Pimpinan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam organisasi dapat memberikan kontribusi dan membangkitkan iklim organisasi yang baik dalam organisasinya. Dengan melakukan hal-hal yang merupakan tanggung jawab pimpinan seperti bawah ini, berarti pimpinan secara tidak langsung ikut membantu karyawan dalam mencapai kepuasan kerjanya. Semua pimpinan haruslah menetapkan tujuan bagi pegawai atau karyawan. Semua pimpinan haruslah melatih pegawainya dan membantu mereka menjadi lebih efektif dalam pekerjaannya. Semua pimpinan haruslah meninjau kemajuan pegawainya. Semua pimpinan haruslah memberikan bimbingan. Semua pimpinan menggunakan metode baru dalam kelompok dan bidang mereka untuk membuat anggota kelompok terus-menerus menjadi lebih aktif. Semua pimpinan hendaklah membuat perencanaan untuk masa mendatang. Semua pimpinan harus mengembangkan kemampuan orang-orangnya. Bila menghargai prestasi karyawan, pimpinan hendaklah menggunakan standar sosial dan finansial yang mereka tetapkan untuk karyawan.